Dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa. Hari ini Engkau mengajak kami untuk menjadi rendah hati. Tidak menyombongkan diri, tidak mengagungkan diri. Juga ketika kami berdoa. Siapakah kami ini? Ya Tuhan, kami adalah hamba yang tak berguna. Semoga kami di dalam doa, sikap, perilaku tetap menunjukkan kerendahan hati seperti yang ditunjukkan Yesus dalam Injil hari ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sudah terkasih dalam Kristus, kemarin Paus merekonsekrasikan kembali Rusia dan Ukraina. Meskipun Ukraina tidak dimaksudkan oleh nubuat Maria kepada Lucia dan Jacinta dan Francisco, tetapi pada masa itu Ukraina adalah bagian dari Rusia. Dan ini merupakan hal yang sangat penting karena apa? Bila terjadi perang dunia ketiga, maka senjata-senjata yang dipakai bukanlah senjata yang sederhana, tetapi senjata nuklir. Sekali lagi, senjata nuklir. Ribuan orang akan mati ya, karena kontaminasi zat kimia itu. Dan daya ledaknya begitu dahsyat. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, seandainya ini menimbulkan perang dunia ketiga, jutaan orang akan habis karena perang ini. Karena itulah maka mudah-mudahan tidak terjadi, karena ketika perang dunia pertama tahun 1918, 1917 Bunda Maria sudah mengingatkan itu. Juga dengan perang dunia kedua. Maka peperangan dikatakan bisa muncul kembali ketika negara saling bertikai, merebutkan hegemoni ataupun kekuasaan ataupun tanah, ya, perbatasan di antara satu sama lain. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika Paus meminta mempersembahkan Rusia kepada hati Bunda Maria yang tersuci, maka ini suatu tindakan yang sangat jenius, sangat berani, dan sangat luar biasa. Kita mohonkan supaya Tuhan mengampuni dosa kita semua, dan mengajak orang-orang untuk berdamai, untuk saling menjadi saudara satu sama lain. Jadi saudaraku terkasih, kita tetap terus mendoakan perdamaian dunia. Betapa pentingnya perdamaian di dunia sekarang ini. Yang kedua, hari ini dalam bacaan Injil sekali lagi kita diingatkan betapa pentingnya kerendahan hati. Ya, sekali lagi kerendahan hati. Ya, kerendahan hati adalah the mother of the virtues, bunda dari segala keutamaan. Dan itulah yang menyebabkan orang berperang, bertengkar, orang berselisih, orang menghancurkan sama sekali karena kesombongan. Dan itu pula yang terjadi ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, karena dibohongi si iblis untuk menjadi sombong, untuk menjadi seperti Allah. Saudara, sekali lagi Injil hari ini mengajak kita, di mana Yesus menunjukkan seorang yang ahli Taurat yang berdoa, yang menunjukkan kehebatan, yang menunjukkan kesetiaan dia, ketekunan dia dalam doa, tetapi mengejek orang lain, tetapi merendahkan orang lain. Seorang pemungut cukai, ya. Dan si orang kaya ini, ahli Taurat ini, mengagungkan diri sebagai orang yang seolah-olah menjalankan semua perintah Tuhan, ya, menjalankan semua perintah Tuhan supaya mendapatkan surga.
Tetapi di mata Allah, Tuhan berkenan kepada orang yang mengatakan dirinya sendiri bahwa dia adalah orang berdosa, hamba yang tak berguna. Saudara, semoga pemahaman kita akan hidup ini bukan hanya bahwa kita di dalam keseharian, tetapi dalam doa-doa kita juga tidak jarang harus dengan penuh kerendahan hati. Bukan hanya pada perilaku kita sehari-hari, tetapi juga dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam doa kita pun terungkap kerendahan hati. Bukan karena kesombongan, bukan karena keangkuhan, bukan karena kehebatan, bukan karena doa-doa kita dipenuhi atau dikabulkan oleh Tuhan. Bukan itu yang paling penting. Tetapi adalah bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang lemah, yang tak berdaya, yang tak bisa mengagungkan Tuhan di atas segala sesuatu. Semoga dalam situasi apapun, saudaraku terkasih, kita mohon rahmat pengampunan dosa, rahmat kerendahan hati, rahmat keberdosaan, rahmat ketidakberdayaan, rahmat bahwa yang berpusat bukan diriku tetapi Allah. Semoga Anda, saya, dan kita semua di hari-hari ini mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, bahwa kita hanyalah orang yang sederhana, yang tak ada artinya di hadapannya. Semoga dalam hidup keseharian pun kita dipanggil untuk apa? Untuk merasa dan mengalami kerendahan hati kita masing-masing. Semoga Anda dan saya memohon rahmat ini dari Tuhan. Kita hanyalah hamba yang berdosa. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.